Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi khusus bagi guru honorer yang dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, langkah selanjutnya bagi guru-guru honorer yang dinyatakan lolos ini akan melakukan pemberkasan ya teman, yaitu pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021. Dan dalam pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K ini nantinya ada beberapa dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan. Dan di sini admin sudah menyiapkan teman-teman dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Dokumen ini mengacu pada pemberkasan P3K tahun lalu, yaitu pada tahun 2019, yang kemungkinan besar ini tidak akan berbeda jauh dengan dokumen pemberkasan di P3K tahun 2021 ini. Dan untuk pemberkasan penetapan nomor induk P3K tahun lalu ini dilakukan secara elektronik ya teman, yaitu secara paperless, yang mana nantinya teman-teman akan diminta untuk menyiapkan soft copy dari berkas-berkas tersebut dan dimasukkan dalam satu folder dan diberi nama dengan nomor peserta P3K. Jadi selain teman-teman menyiapkan soft copy, alangkah baiknya teman-teman juga mempersiapkan hard copy-nya. Jadi jika sewaktu-waktu nanti diminta, maka teman-teman sudah siap. Jadi seperti itu. Dan berikut adalah beberapa dokumen yang harus teman-teman persiapkan. Dokumen yang pertama adalah foto terbaru background merah. Nah, untuk foto ini berkualitas baik ya teman dan berpakaian formal. Untuk ukuran ini biasanya maksimal 500 KB ya teman dan minimal ini 100 KB. Dan untuk format ini adalah format JPG dan juga yang paling penting adalah berlatar belakang merah. Kemudian untuk pakaian ini biasanya berwarna putih ya teman, menggunakan hem warna putih, dan bagi perempuan yang berjilbab maka menggunakan jilbab warna hitam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman untuk ketentuan foto pemberkasan P3K tahun 2021. Kemudian dokumen yang kedua yaitu ijazah dan transkrip nilai. Nah, jadi nanti teman akan diminta untuk menyiapkan file yaitu scan ijazah dan transkrip nilai asli. Yang mana nantinya ijazah dan transkrip nilai ini dijadikan satu file, ada 2 halaman. Jadi seperti itu. Untuk formatnya ini adalah PDF. Dan untuk ukuran filenya untuk tahun lalu ini maksimal 3 MB ya teman, 3 MB. Dan untuk tahun 2021 ini kita tunggu saja teman, tunggu saja juknis dari BKD dan juga Kemendikbud. Ukurannya apakah tetap sama 3 MB ataupun ada perubahan. Jadi seperti itu. Dan perlu diketahui juga untuk ijazah dan transkrip nilai ini adalah ijazah yang digunakan mendaftar P3K. Jadi apabila nanti teman memiliki ijazah S2 tapi yang digunakan untuk mendaftar adalah ijazah S1-nya, maka yang dilampirkan ini adalah ijazah S1-nya. Jadi seperti itu. Untuk ketentuan ijazah. Jadi buat teman persiapkan mulai dari sekarang scan ijazah dan juga transkrip nilai. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu daftar riwayat hidup. Nah, untuk daftar riwayat hidup nantinya teman bisa mengisi di akun masing-masing yaitu di portal sscsnbkn.go.id. Dan apabila diminta hard copy-nya maka teman-teman tinggal cetak saja daftar riwayat hidup yang sudah diisikan tadi. Dan nantinya akan diberi foto ya teman. Foto ini biasanya ukuran 4x6 yaitu foto background merah yang tadi dan ditandatangani peserta dan bermaterai yaitu materai 10.000. Untuk formatnya ini soft filenya format adalah PDF. Dan ukuran maksimal untuk tahun lalu ini 3 MB ya teman. Untuk ukurannya 3 MB. Untuk tahun sekarang kita tunggu saja info dari BKD dan juga Kemendikbud. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu surat pernyataan 5 poin. Nah, ini dia teman contoh surat pernyataan 5 poin yang mana di sini ada 5 poin ya teman. Yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 tahun atau lebih. Kemudian poin yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian poin yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang kelima yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
Nah, jadi untuk pernyataan 5 poin ini kurang lebih seperti ini ya teman, yang mana nantinya teman akan diminta untuk menandatangani dan juga bermaterai 10.000. Dan untuk format filenya ini PDF ya teman, dan untuk ukuran maksimalnya ini tahun lalu adalah 3 MB, dan untuk tahun 2021 kita tunggu saja ukuran terbaru dari BKD ataupun dari Kemendikbud. Jadi seperti itu. Kemudian dokumen yang kelima yaitu surat keterangan catatan kepolisian. Nah, jadi nantinya teman-teman juga diminta untuk melampirkan SKCK terbaru yang masih aktif. Yang mana SKCK tersebut nantinya teman-teman scan, yaitu scan asli. Kalau bisa ini menggunakan mesin scanner ya teman, untuk kualitas yang lebih baik. Dan untuk SKCK ini dikeluarkan oleh Kepolisian Resort sesuai domisili. Untuk keperluan SKCK ini biasanya untuk usul pengangkatan P3K. Tapi untuk keperluan ini kita tunggu saja teman, kita tunggu saja ketentuan dari BKD masing-masing dan ketentuan dari Kemendikbud. Karena biasanya ini ada perbedaannya teman, masing-masing daerah. Kemudian untuk ukuran file tahun lalu ini maksimal 3 MB ya teman, untuk ukuran file SKCK ini. Dan untuk tahun 2021 ini kemungkinan ini tidak akan berbeda jauh ya teman. Jadi kita tunggu saja teman info resmi nantinya dari BKD ataupun dari Kemendikbud. Kemudian dokumen yang keenam yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini dari dokter yang berstatus PNS ya teman, ataupun dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Untuk format filenya ini PDF ya teman, yang mana nantinya teman akan diminta untuk men-scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini. Dan untuk keperluan ini biasanya untuk usul pengangkatan P3K. Kemudian untuk ukuran filenya ini maksimal tahun lalu 3 MB ya teman, 3 MB untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini. Untuk tahun 2021 ini kita tunggu saja info resmi dari BKD ataupun dari Kemendikbud. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu surat keterangan bebas narkoba. Nah, untuk surat keterangan bebas narkoba ini wajib dilakukan di rumah sakit pemerintah ya teman, ataupun BNN. Dan untuk keperluan ini biasanya untuk usul pengangkatan P3K, yang mana nantinya surat keterangan bebas narkoba ini akan di-scan ya teman. Dan untuk ukuran tahun lalu ini maksimal 3 MB ya teman, dan untuk tahun 2021 ini kita tunggu saja info dari BKD masing-masing. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman guru honorer yang akan melakukan pemberkasan P3K tahap pertama, maka teman-teman ini diharap untuk memantau website instansi masing-masing. Nah, untuk mengecek websitenya maka teman-teman bisa cek di layanan informasi, yaitu teman-teman pilih yang kontak instansi. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja nama instansi yang dilamar, misalkan Bondowoso. Nah, ini dia teman, di sini ada website instansi, website resminya, dan di sini juga ada media sosialnya yaitu Instagram dan Telegram. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau website masing-masing instansi ataupun media sosial masing-masing instansi. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah beberapa dokumen yang perlu teman-teman persiapkan untuk pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.